Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mencoba melihat proses pengolahan tebu menjadi gula. Jadi ini adalah unit proses ekstraksinya. Jadi milling ya, penggilingan tebu di sini menjadi nira. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di bagian ini ada roll untuk menggiling tebunya, ya. Roll untuk menggiling tebunya. Kemudian nanti di bagian belakang ini ampasnya akan keluar, ya. Dan niranya masuk ke sini. Nanti kita tampung niranya. Nah, ini prosesnya sangat sederhana. Ini proses ekstraksi fisik, ya, dengan penggilingan. Kita akan jelaskan bagaimana kita harus mempersiapkan proses penggilingan tebu tadi. Jadi kalau kita punya tebu dari lapangan, ya, dari kebun, tebu kita panen, tentunya masih mengandung daun, masih mengandung kotoran dan sebagainya. Nah, nanti di kebun biasanya tukang tebang itu sudah memisahkan daun-daun yang tidak perlu dibawa ke pabrik, karena yang harus kita bawa ke pabrik sebenarnya adalah batang tebunya. Ya. Nah, itu kemudian dibawa ke pabrik. Ya, walaupun demikian, truk atau mungkin traktor atau kereta yang membawa tebu dari kebun ke pabrik itu pasti masih membawa beberapa kotoran. Nah, sampai di pabrik biasanya ditimbang, ya, ditimbang dulu berapa kilogram tebu yang kita bawa dari kebun, atau berapa ton tebu yang kita bawa dari kebun ke pabrik. Kemudian di pabrik itu tebu tadi masuk ke tempat penampungan, kemudian dengan menggunakan konveyor masuk ke pabrik. Nah, tahap pertama yang dilakukan pemotongan, ya, dipotong. Ya, ini tebunya, ya. Nah, ini adalah tebu yang dari kebun, tapi ini karena kita di kampus, ya, ini sudah bersih, ya, sudah dibersihkan. Seharusnya kalau di pabrik tidak perlu kulitnya dikupas, ya. Jadi karena ini belinya di tukang es tebu, ya, jadi ini sudah dikupas. Nah, nanti kita akan giling. Kita akan giling, kita dapat berapa ampasnya, berapa niranya. Nah, ya, baik, kita mulai dengan nimbang tebunya. Kenapa harus ditimbang? Karena kita harus tahu berapa nanti rendemennya, berapa nira yang didapat, berapa banyak per ton atau per kilogram tebunya. Nah, ini sangat-sangat penting, ya, di dalam satu unit proses, ya. Baik, kita coba timbang, ya. Ini timbangannya tangan kecil, karena ini sebaiknya pakai wadahnya, ya. Nah, ini kemudian di zerokan dulu, ya. Ini baru kita timbang, ya. Ini 2,6 kg, ya, 2,6 kg. Nah, kita akan mulai dengan menggilingnya, ya. Kita coba ini suaranya cukup kecil, ya. Ini adalah gilingannya kita akan coba, ya, kita akan coba giling tebunya. Nah, ini adalah alat untuk mengatur, ya, mengatur jarak antara roller ini, ya. Ini kita kendorkan atau kita kencangkan, ya. Coba kita lihat.
lumayan cukup banyak nira yang dihasilkan. Di sini ada screen ya, ada saringan di sini ya, sehingga kotoran-kotoran yang besar-besar tidak masuk ke nira ya. Ini akan membantu proses penjernihannya. Ini kelihatannya potongan tebunya terlalu besar ya. Saya coba potong lebih kecil ya. Bentar. Coba lagi. Coba lagi. Bagian nyangkut ya. Kita habiskan ya, supaya tahu 2,5 kilo dapat berapa nilainya. Jadi dari proses ini kita bisa mengetahui untuk setiap kilo dari tebu
itu dapat berapa liter nira. Nah ini kita akan coba hitung nanti ya. Nah ini adalah unit proses ekstraksi. Apa yang mempengaruhi proses ekstraksi di sini? Dalam hal ini adalah jarak antar roll. Ini akan sangat mempengaruhi. Makin kencang tentunya akan makin banyak yang bisa terperas. Ya, kita tidak memvariasikan ini. Tentunya nanti kalau Anda mau penelitian, mau kerja di industri dan sebagainya, harus dicari jarak antar roll yang paling efektif, paling optimal, sehingga nira yang dihasilkan paling banyak. Kemudian ukuran tebunya, ya, tebu yang masih besar-besar tentunya akan lebih susah mengeluarkan niranya ya, dibandingkan dengan yang udah dipotong-potong. Yang ketiga adalah yang penting lagi di sini temperatur. Ya. Kita tidak memvariasikan temperatur di sini. Ya. Kenapa? Kalau di industri itu harus ditambahkan uap panas sehingga temperaturnya bisa naik. Kenapa bisa meningkatkan ekstraksi nira? Karena gula itu mudah larut dalam air panas, air panas, sehingga kalau Anda tambahkan uap panas atau dikenal dengan air imbibisi, maka nira yang dihasilkan, gula yang dihasilkan akan lebih banyak. Nah, ini faktor-faktor apa yang mempengaruhi, ya, itu harus menjadi perhatian kita bersama sehingga kita bisa melakukan optimasi. Nah, untuk kegiatan ini, kuliah ini barangkali prakteknya tidak divariasikan, tapi kalau Anda mau mengoptimalkan, mau mencari kondisi yang optimal, bisa dilakukan. Tidak harus di industri. Ya. Tukang es tebu misalnya, tukang es tebu kan yang dijual adalah niranya, nira tebunya. Kalau jarak ini terlalu longgar, maka nira yang dihasilkan akan sedikit. Nah, tapi kalau jaraknya ini Anda rapatkan, ya, maka akan dapat nira lagi, ya, dapat nira lagi, sehingga nira yang bisa dijual, bisa dijadikan uang itu lebih banyak. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Anda sebagai calon sarjana teknologi industri pertanian tentunya harus mencari kondisi optimal dalam suatu unit proses. Ini tahap ini adalah tahap ekstraksinya. Ya. Nah, untuk proses pengolahan gula setelah kita dapatkan nira, nah, ini niranya lumayan banyak ya. Ini hampir 1,5 liter, ya, dapat 1,5 liter. Walaupun ini adalah bukan kondisi yang optimalnya. Tadi kondisi optimal akan bisa dicapai bila faktor-faktor tadi kita terapkan, ya, ukuran tebunya, kemudian jarak antar roll sehingga tekanannya itu maksimal, kemudian temperatur itu harus dioptimalkan. Ini nira yang dihasilkan. Kalau di pabrik gula, karena kulitnya, karena kotorannya tidak dibersihkan dulu, barangkali tidak sejernih ini, itu kotor. Nah, untuk menjernihkannya itu ada tahap proses berikutnya, yaitu klarifikasi atau menggunakan alat yang dikenal dengan namanya clarifier. Prosesnya sebenarnya sederhana, ya. Kita mengendapkan partikel-partikel yang tersuspensi. Biasanya digunakan larutan kapur, ya. Tambahkan larutan kapur sehingga dia mengendap, ya. Kemudian nanti disaring, filtrasi. Nah, di proses pengolahan gula, filtrasi ini menjadi bagian yang penting, ya. Nanti difilter, disaring, dapat namanya filter cake atau dikenal dengan blotong, ya. Dan jus yang jernih. Nah, setelah jernih baru dipekatkan, diuapkan, dievaporasi, baru nanti setelah pekat, ya, temperaturnya tinggi, pekat. Nah, kemudian kita kristalisasi, kita kristalkan, yaitu dengan cara larutan yang pekat tadi kita dinginkan sambil disentrifuge, ya, sehingga larutan yang semula gula yang semula larut menjadi tidak larut. Yang tidak larut itu yang namanya kristal gula. Nah, ini nanti kristalnya terpisah. Yang tidak mengkristal dikenal dengan tetes tebu. Ya.
Baik, untuk tahap ini barangkali kita cukupkan sampai tahap ekstraksi dulu, nanti tahap berikutnya pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.